Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kembali lagi di channel tutorial akuntansi dan perpajakan. Saya berharap teman-teman senantiasa dalam keadaan sehat dan puasa pada kesempatan hari ini masih tetap lancar dan diberikan keberkahan, kesehatan, dan juga kekuatan sampai nanti di hari kemenangan. Baik teman-teman, hari ini masih di bulan April dan pastinya teman-teman sedang sibuk-sibuknya menyiapkan untuk laporan SPT tahunan perusahaan, dan ada satu hal yang tidak bisa kita abaikan terkait dengan laporan SPT tahunan, yaitu koreksi fiskal. Jadi setiap perusahaan yang akan melampirkan laporan keuangan di SPT tahunannya harus terlebih dahulu melakukan perhitungan koreksi fiskal. Apa koreksi fiskal? Koreksi fiskal adalah catatan atau koreksi di mana antara komersial dan fiskal itu harus dibedakan. Kenapa harus dibedakan? Karena beberapa biaya atau pendapatan yang diakui di komersial, laporan komersial, belum tentu di laporan fiskalnya. Jadi untuk itu, pada kesempatan hari ini saya akan membuat tutorial cara menghitung atau menyiapkan laporan laba rugi fiskal yang untuk kita lampirkan di laporan SPT tahunan nanti. Baik, kita langsung saja teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ada PT ABC, laporan laba rugi periode 1 Januari sampai 31 Desember. Nah, di sini ada komponen pendapatan atau biaya, kemudian nanti kita akan isikan di sini catatan untuk koreksinya, kemudian laporan laba komersialnya seperti ini, kemudian di sini di sebelah kanan ada koreksi fiskal positif dan negatif. Kemudian di sini adalah hasil dari koreksi fiskalnya, seperti itu. Terus di kolom terakhir ada kolom keterangan. Baik teman-teman, di sini ada dua, yaitu positif dan negatif. Apa itu koreksi positif? Koreksi positif adalah koreksi yang dilakukan atas biaya. Jadi saat biaya dikoreksi secara positif, maka di sana akan menambah laba yang harus dilaporkan, seperti itu ya. Artinya ada biaya tersebut tidak diakui secara fiskal atau secara perpajakan. Nah, kemudian di sini juga ada koreksi negatif. Koreksi negatif biasanya dilakukan untuk pendapatan, seperti itu ya, karena misalnya pendapatan tersebut sudah dipotong pajak final. Contohnya adalah untuk pendapatan bunga atau pendapatan jasa giro, seperti itu ya. Jadi itu harus dikoreksi secara negatif. Baik, teman-teman, sebelum kita melangkah ke koreksi fiskalnya, kita akan melihat posisi untuk laporan komersialnya. Jadi di sini ada PT ABC. Ini adalah laporan laba rugi tahun 2021. Di sini teman-teman bisa lihat penjualannya 3.250.000, persediaan awalnya 100, kemudian pembeliannya 2.500.000, kemudian persediaan akhir 31 Desember 2021 sebesar 720 juta rupiah, sehingga HPP-nya itu adalah 1.880.000 juta rupiah, sehingga didapatlah laba kotor sebesar 1.370 juta rupiah. Jadi ini penjualannya ya teman-teman. Kemudian ini untuk menghitung HPP-nya, pertama dari persediaan dulu, kemudian ditambah dengan pembelian, dikurangi dengan persediaan akhir. Kemudian ini total ada beban-beban operasional, ada gaji, tunjangan, transport, dengan total jumlah beban operasional adalah 1.100.000 juta rupiah. Ini adalah jumlah beban operasional. Kemudian di sini ada pendapatan lain-lain, keuntungan selisih kurs, penerimaan kembali PBB yang telah dibebankan, kemudian ada jasa giro Bank ABC, penghasilan bunga deposito Bank ABA. Jumlah pendapatan lain-lainnya adalah 119 juta rupiah.
Sehingga secara komersial di sini didapatlah laba sebelum pajak sebesar 389 juta rupiah. Oke, namun sebelumnya kita untuk menyusun laporan fiskalnya, kita lihat catatannya terlebih dahulu. Di sini ada catatan untuk koreksi fiskal. Yang pertama, penyusutan fiskal menggunakan garis lurus, dan ini yang diperkenankan ya dari pihak perpajakan atau pihak fiskal seperti itu. Yang kedua, persediaan akhir dinilai dengan metode LIFO, sedangkan apabila dinilai dengan metode FIFO sebesar 700 juta rupiah. Ada biaya pengobatan seluruhnya ditanggung perusahaan. Sanksi atas keterlambatan pelaporan perpajakan dibebankan dalam laporan laba rugi. Yang keempat, cadangan penghapusan piutang yang tidak terrealisasi sebesar 5 juta. Jamuan tamu tanpa daftar nominatif. Terdapat selisih penyusutan antara komersial dan fiskal sebesar 5 juta rupiah. Kemudian sumbangan hari kemerdekaan tidak diperkenankan, sumbangan ke panti yang bukan lembaga yang ditunjuk, kemudian jasa giro, ada bunga deposito, kemudian di sini juga untuk kredit pajaknya si PT ABC ini sudah membayar PPh 22, 23, dan 25. Nah, itu tadi untuk catatan untuk kita menyusun laporan laba rugi fiskalnya. Jadi, kita coba langsung saja ke dalam laporan laba ruginya. Catatan tersebut nantinya akan kita masukkan ke dalam laba rugi ini, teman-teman, sehingga nanti kita dapat mengetahui berapa sebenarnya laba atau penghasilan kena pajak setelah kita koreksi fiskalnya, seperti itu ya. Oke, penjualan di sini tadi di catatan tidak ada, secara komersial 3.250.000 rupiah, secara fiskal berarti kita langsung karena tidak ada koreksi seperti itu. Persediaan awal sama, tidak ada koreksi, kemudian pembelian juga sama, tidak ada koreksi. Nah, selanjutnya di persediaan akhir. Persediaan akhir catatannya tadi menggunakan dinilai dengan metode LIFO, sedangkan LIFO ini secara fiskal tidak diperkenankan. Nah, di sini ada selisih sebesar 20 juta seperti itu ya. Nah, ini metode LIFO tidak diperkenankan sehingga kita harus mengkoreksi negatif sebesar 20 juta rupiah, sehingga persediaan akhir secara fiskal adalah 700 juta rupiah. Ini sesuai dengan pasal 10 ayat 6 Undang-Undang PPh. Nah, sehingga untuk HPP-nya sendiri secara komersial 1.880 juta rupiah, tetapi setelah tadi ada koreksi negatif pada persediaan, sehingga di sini HPP pada pencatatan secara fiskal adalah 1.900 juta rupiah. Sehingga laba kotor di sini secara komersialnya 1.370 juta. Secara fiskal 1.350 juta rupiah. Jadi di sini terlihat perbedaannya ketika ada koreksi baik positif maupun negatif, maka berpengaruhlah pada laporan fiskalnya seperti itu. Baik, kita lanjut ke beban operasional. Beban gaji tadi di catatan tidak ada, berarti secara fiskal komersial dengan fiskalnya sama. Kemudian tunjangan transportnya juga sama. Kemudian beban makan kantornya sama seperti itu. Nah, di sini yang menjadi catatan adalah untuk pengobatan. Tadi catatannya apa? Pengobatan seluruhnya ditanggung perusahaan. Sedangkan untuk pengobatan sendiri yang ditanggung perusahaan itu, teman-teman, tidak bisa dibebankan sebagai biaya di laporan fiskal. Maka itu harus dikoreksi. Jadi pengobatan yang bisa dibebankan secara fiskal itu adalah pengobatan yang modelnya reimburse. Jadi misalnya teman-teman di perusahaan sakit, kemudian teman-teman berobat, kemudian teman-teman memberikan bon atas pengobatan tersebut ke
perusahaan, nah itu bisa dibebankan seperti itu ya. Nah, ini kita koreksi secara positif. Dikoreksi secara positif seperti ini 20 juta karena full sama sekali tidak diakui. Artinya dikoreksi secara positif berarti tidak diakui, dan di sana maka akan menambah laba sehingga pajak kita juga akan bertambah seperti itu ya. Ini sesuai pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPH. Nah, selanjutnya training karyawan tadi tidak ada catatan sehingga ini sama. Kemudian seragam satpam juga tidak ada catatan. Semua ini bisa dibebankan baik komersial maupun fiskal. Beban sanksi pajak. Nah, di sini tidak diperkenankan, tetapi di komersial tercantum 10 juta. Karena tidak diperkenankan, maka harus dikoreksi secara positif, sama halnya dengan tadi pengobatan, sehingga di laporan fiskalnya harus dinolkan karena tidak diakui. Ini sesuai dengan pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPH. Beban bunga pinjaman tidak ada. Kemudian cadangan penghapusan piutang, ini tidak diperkenankan ya teman-teman. Tadi ada catatan sebesar 5 juta ini tidak diperkenankan, sehingga di sini kita harus lakukan koreksi. Koreksinya sama, yaitu koreksi positif. Hal ini sesuai dengan pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPH. Nah, selanjutnya jamuan tamu. Jamuan tamu tidak diperkenankan selama tidak ada daftar nominatif. Jadi daftar nominatif itu adalah daftar apa saja, misalnya di sana teman-teman melakukan jamuan ke tamu dari luar negeri, padahal itu tamu perusahaan. Tetapi selama daftar nominatif seperti daftar nama, kemudian nama sesuai KTP, NPWP, dan segala macamnya itu tidak ada, maka ini tidak diakui secara fiskal dan harus dikoreksi. Ini sesuai dengan Surat Edaran nomor 27 PJ 22 tahun 86. Listrik dan telepon tadi tidak ada catatan, ini sama. Kemudian PBB dan materai secara komersial 3 juta, dan di sini tidak ada catatan, semua bisa diakui. Penyusutan alat. Nah, penyusutan alat yang diakui pajak adalah garis lurus, sedangkan di sini tadi penyusutannya itu ada penyusutan yang tidak menggunakan terdapat selisih penyusutan antara komersial dan fiskal, yaitu sebesar 5 juta rupiah. Sehingga di sini kita masukkan dari angka 40 juta yang diakui secara fiskal hanya sebesar 35 juta rupiah. Hal ini sesuai dengan pasal 11 ayat 6 Undang-Undang PPH tentunya. Oke, lanjut ke premi asuransi, ini tidak ada catatan. Kemudian sumbangan 17 Agustus, tadi catatannya apa? Sumbangan ke hari kemerdekaan tidak diperkenankan. Nah, ini berarti kita harus koreksi seluruhnya ya. Koreksi seluruhnya karena di sini juga tidak diperkenankan. Sehingga dalam laporan fiskalnya ini 0. Kemudian ada sumbangan ke panti, ini juga tidak diperkenankan seluruhnya karena untuk sumbangan sendiri itu yang bisa diakui sebagai pengurang laba fiskal adalah sumbangan yang ditujukan ke lembaga-lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah. Nah, itu selama tidak ditunjuk oleh pemerintah, walaupun ada bukti transaksi, maka hal itu tidak dapat diakui secara fiskal, seperti itu. Hal ini sesuai dengan pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPH. Nah, selanjutnya secara total beban operasional secara komersial 1 miliar 100. Kita lihat secara fiskal turun drastis ya, teman-teman. Yaitu 1 miliar 37 juta rupiah. Artinya di sana ada selisih, di mana selisih tersebut mengakibatkan besaran pajak yang harus
bayar seperti itu. Jadi semakin turun beban operasional maka akan semakin naik untuk pajak yang harus dibayar seperti itu ya. Oke, di sini ada pendapatan lain-lain, keuntungan selisih kurs ini diakui baik komersial maupun fiskal. Penerimaan kembali PBB yang telah dibebankan di sini juga diakui baik komersial ataupun fiskal. Kemudian ini jasa giro ABC, PT ABC. Catatannya jasa giro merupakan objek pajak yang sudah dipotong PPh final. Jadi ini tidak diperkenankan sebagai pendapatan lagi nih di laporan fiskalnya karena dia sudah dipotong oleh pihak banknya ya. Jadi saat nanti kita akui pendapatan ini di laporan fiskal, maka di sana akan terjadi double pemotongan pajak. Nah, hal ini sesuai dengan pasal 4 ayat 2. Jadi kita harus koreksi secara negatif ya. Kemudian ada beban bunga deposito Bank ABA sebesar 4 juta. Ini kasusnya sama dengan jasa giro Bank ABC. Jadi dikoreksi seluruhnya sebesar 4 juta karena sudah dipotong secara final seperti itu. Oke, selanjutnya laba sebelum pajak. Laba sebelum pajak secara komersial 389 juta rupiah. Secara fiskal 423 juta rupiah. Ini yang tadi saya sampaikan. Jadi semakin banyak koreksi fiskal positif, maka akan semakin besar laba sebelum pajaknya. Di sana berpengaruh atas pajak yang harus dibayar ya, seperti itu. Kemudian kita coba hitung nih teman-teman, pajak terutang PPh 29. Tarif untuk tahun 2021 ini adalah sebesar 11% atau 50% kali 22% dikali dengan laba sebelum pajak dari laporan fiskal. Maka pajak terutang PPh 29-nya adalah Rp46.530.000. Nah, kemudian di sini ada pengurang nih. Apa pengurangnya? Ternyata ada pembayaran PPh pasal 22, PPh pasal 23, kemudian juga ada PPh pasal 25 sebagai angsuran. Nah, totalnya untuk kredit pajaknya adalah Rp42.500.000, sehingga pajak yang harus dibayar adalah dari total PPh pajak terutang PPh 29 dikurangi dengan kredit pajak, maka pajak yang harus dibayar pada tahun ini adalah sebesar Rp4.030.000, sehingga di sana dapatlah angsuran PPh pasal 25 yang harus dibayar setiap bulan adalah sebesar Rp3.877.500. Nah, itu tadi teman-teman pembahasan kita pada kesempatan hari ini mengenai koreksi fiskal untuk lampiran SPT tahunan badan. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi sedikit referensi buat teman-teman sekalian dan berguna tentunya. Mungkin pembahasannya cukup sampai di situ saja, dan sekali lagi terima kasih dan mohon dukungan untuk subscribe, like, share, dan komentarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.